Shalom anak-anak Miss, salam sehat, salam adaptasi. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran lagi ya nak. Sebelum kita belajar, mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat memulai kembali pembelajaran kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mulai pembelajaran tematik dan bahasa Inggris kami. Kiranya Engkau sertai kami dalam dan mampukan kami dalam menerima materi yang akan disampaikan oleh guru kami ya Tuhan. Ya Tuhan, nanti juga kami akan melakukan penilaian harian bahasa Inggris ya Bapak. Kiranya Engkau mampukan kami dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Materi hari ini mengenai laporan wawancara. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, pada tematik tema 3, subtema 1, kita telah mempelajari apa itu wawancara. Untuk lebih mengingatnya lagi, Miss akan ulangi kembali ya nak. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Jadi, dalam proses wawancara ini ada yang namanya pewawancara dan narasumber. Pewawancara ini merupakan orang yang mewawancarai atau orang yang bertanya kepada narasumber. Nah, sedangkan si narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh si pewawancara. Nah, dalam wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Wawancara ini juga dapat memperluas pengetahuan kita tentang suatu hal. Sebelum kita melakukan wawancara, alangkah lebih baiknya kita menyusun daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Nah, berikut ini beberapa langkah-langkah menyusun daftar pertanyaan. Yang pertama, menentukan topik pembicaraan. Jadi, langkah yang pertama adalah menentukan topik atau pokok pembicaraan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Yang kedua, yaitu memilih narasumbernya. Setelah kita menentukan topiknya, lalu kita memilih narasumbernya. Kemudian, kita menentukan informasi yang dibutuhkan. Cara menentukan informasi yang kita butuhkan adalah dengan rumus 5W tambah 1H, yaitu W yang pertama adalah what atau apa. Kemudian W yang kedua adalah who atau siapa. W yang ketiga adalah where, di mana. Kemudian W yang keempat adalah when, kapan. W yang kelima adalah why, mengapa. Dan 1H adalah how, bagaimana. Nah, dari rumus 5W tambah 1H tadi, kita dapat menyusun pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tersebut. Dari what, who, where, when, why, dan how. Nah, yang keempat adalah mengurutkan pertanyaan. Pertanyaan kita dapat urutkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, dari masalah yang mudah ke masalah yang lebih sulit. Atau dari pertanyaan yang lebih umum ke hal yang lebih khusus. Setelah membuat daftar pertanyaan tadi,
ajukan pertanyaan kepada narasumber secara berurutan. Berikut ini 3 tahap mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tahap yang pertama adalah tahap pembukaan. Pada tahap ini, pewawancara memperkenalkan diri. Kemudian, lanjut ke tahap inti. Pada tahap ini, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah tahap penutup. Pada tahap ini, pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Nah, setelah melakukan wawancara, kita harus menulis laporan wawancara. Berikut ini format laporan wawancara. Yang pertama, latar belakang. Nah, pada latar belakang ini menuliskan alasan mengapa kamu melakukan wawancara. Yang kedua adalah tujuan. Nah, di sini kamu tuliskan apa maksud dan tujuan kamu melakukan wawancara. Nah, yang ketiga, hasil wawancara. Pada hasil wawancara, ada beberapa hal yang harus kamu bahas. Yang pertama adalah topik wawancara. Pada topik wawancara ini, berisi tentang pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara. Dan yang kedua adalah narasumber. Narasumber adalah siapa saja orang yang kamu jadikan narasumber dalam proses wawancara tadi. Nah, yang ketiga adalah pewawancara. Kamu tuliskan siapa yang mewawancarai dalam proses wawancara. Nah, yang keempat adalah waktu dan tempat. Pada waktu dan tempat berisi kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Nah, yang kelima adalah hasil wawancara. Pada hasil wawancara ini berisi tentang pertanyaan atau proses tanya jawab yang kamu lakukan antara pewawancara dan narasumber. Nah, yang keenam adalah kesimpulan wawancara. Dan dalam kesimpulan wawancara ini berisi tentang keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Jadi inti dari wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, kesimpulan ini ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Nah, untuk memudahkan kamu melihat format laporan wawancara, kamu dapat lihat dalam Bupena 4A halaman 200 sampai 201. Setelah kamu membuat laporan wawancara, kamu dapat mempresentasikan laporan atau isi laporan wawancara kamu. Nah, presentasi ini merupakan penyampaian hasil wawancara secara lisan. Tujuan dari mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Dengan presentasi, kita dapat berbagi pengetahuan. Mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan baik berarti kamu menyampaikan isi laporan secara rinci dan jujur. Nah, berikut ini cara melakukan presentasi yang baik. Yang pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. Nah, yang kedua, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud tujuan, melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Nah, yang ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Nah, cara menyampaikannya boleh seperti bercerita. Nah, yang keempat, saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikan orang lain yang menyimak. Nah, yang kelima, jika kesulitan menghafal teks laporan, gunakan catatan kecil yang berisi poin-poin hasil wawancara. Nah, yang terakhir, yang keenam,
Ketika presentasi berakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih dan ucapan salam. Nah, anak-anak Miss, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam proses pembelajaran kami ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah guru kami sampaikan dapat kami pahami dan dapat kami ingat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak Miss, Tuhan Yesus memberkati. Semangat belajar ya anak-anak Miss.